pendengar Radio Mujahidin dan juga pemirsa Kompas TV serta M2 TV, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan kecintaan anggota keluarganya kepada syariat Islam, dan salah satunya adalah ibadah di bulan suci Ramadan. Dan momen Ramadan ini harus dimanfaatkan dengan baik agar menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana ya, atau apa ya agenda-agenda yang mesti kita rancang untuk mengoptimalkan Ramadan kita? Insya Allah kita simak yuk di program Mutiara Hati di edisi Ramadan di hari ini bersama Ustazah Nunung Husnul Khotimah SP. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah pendengar Radio Mujahidin dan juga pemirsa Kompas TV serta M2 TV. Alhamdulillah kita kembali lagi di program Mutiara Hati di edisi Ramadan. Dan alhamdulillah di hari ini kita sudah dibersamai oleh Ustazah Nunung Husnul Khotimah SP sebagai narasumber kita. Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustazah di hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ustazah ya. Nah Ustazah, ini di hari ini insya Allah kita akan bahas tentang peran orang tua nih Ustazah. Nah kan seperti kita ketahui bahwa memang peranan orang tua di dalam keluarga itu sangat memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan kecintaan bagi para anggota keluarganya kepada syariat Islam, dan juga salah satunya adalah ibadah di bulan puasa Ramadan. Nah ini bagaimana nih Ustazah peran dan juga kiat-kiatnya dari orang tua agar anak-anaknya ini mengoptimalkan Ramadannya atau mencintai Ramadannya. Ini bagaimana nih Ustazah? Untuk bagaimana sih peran orang tua di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda, pendengar Radio Mujahidin dan pemirsa Kompas TV dan M2 TV. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Amin, amin. Kita ya sebagai orang tua yang memang punya kewajiban yang utama untuk mengajak anak-anak agar bisa menjadi pribadi muslim, muslimah yang baik, menjadi pribadi muslim, muslimah yang sesuai dengan tujuan penciptaan Allah ya. Allah menciptakan kita, maksudnya sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia ya. Pada dasarnya Allah menciptakan kita ada dua tujuan utama. Yang pertama adalah seperti dalam surah Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah ya, apakah kita atau jin sama diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Tujuannya adalah untuk beribadah, untuk menjadi hamba Allah ya. Tapi ibadah ini bukan berarti kita harus sholat, puasa saja, tidak. Semua perbuatan baik yang diniatkan untuk Allah namanya ibadah. Betul. Kemudian yang kedua adalah seperti dalam surah Al-Baqarah ya. Allah berfirman, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ketika Allah berfirman kepada malaikat bahwa Allah ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Nah, kitalah khalifah. Maksudnya yang mengatur, yang menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, sebagai orang tua ya, agar fungsi itu bisa berjalan dengan bagus ya, kalau terutama di sini mungkin kita hubungannya dengan ibadah Ramadan. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan ibadah Ramadan itu bersama anak-anak kita, kerjasamanya bagaimana kita bisa optimalkan. Kalau kami membiasakan ya, sebelum Ramadan itu kami membiasakan mengadakan rapat keluarga. Mengadakan rapat keluarga. Jadi mulai dari anak tadi, maksudnya anak yang sudah bisa diajak berpikir. Biasanya lain-lain ya, apakah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, udah bisa diajak dialog, udah bisa diajak berpikir, itu bisa kita ajak rapat. Dan rapatnya berarti sebelum Ramadan ya? Sebelum Ramadan ya. Jadi jangan kita pikir rapat berarti harus udah dewasa pakai dasi ya gitu ya, enggak gitu ya. Jadi kita kita bisa nyantai aja rapatnya kan, apa kita sambil makan, tapi kalau lebih bagus kita biasakan dengan suasana yang lebih serius. Misalnya kita memang habis zikir bersama atau apa ya, kita rapat ya, kita sampaikan sebentar lagi bulan Ramadan nih gitu kan. Udah tahu kan bulan Ramadan ya, bulan Ramadan itu bulan yang penuh keberkahan yang harus kita maksimalkan supaya kita menjadi orang yang beruntung, supaya kita menjadi orang yang bertakwa, la'alakum tattaqun. Kita harus maksimalkan Ramadan itu. Jadi kita rapat keluarga, kita sampaikan, ini abang mau apa, kepinginnya gimana nih, misalnya apakah kepingin selesai
hatam Quran atau selesai apa, nah kita bahas di rapat keluarga. Wah, Masya Allah, itu berarti adalah langkah kita sebelum menuju Ramadan ya Ustaz ya, untuk bagaimana caranya dari para orang tua itu mengajak anaknya untuk bisa mencintai Ramadan. Nah, ini kok langkah-langkahnya ketika di luar Ramadan nih Ustazah, seperti apa? Tapi mohon maaf Ustazah, ditahan dulu, insya Allah kita akan balik lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap bersama kami di program Mutiara Hati. Ikhwafillah pendengar radio Mujahidin FM dan pemirsa Kompas TV serta MTV, kita kembali lagi di program Mutiara Hati dan di edisi Ramadan. Dan alhamdulillah kita juga masih bersama Ustazah Rinul Husnul Khotimah, dan kita lanjutkan lagi nih Ustazah. Tadi kan kita di hari ini pembahasannya adalah tentang bagaimana sih kita maksimalkan peran orang tua, nah agar anak-anak kita itu bisa mencintai Ramadan. Nah tadi kan di awal kita membahas tentang bagaimana nih kerjasamanya antara orang tua dan juga anak. Nah salah satunya adalah dengan melakukan rapat sebelum bulan puasa ya Ustazah ya. Nah kemudian untuk evaluasinya nih Ustazah, bagaimana sih agar kerjasama itu terjalin dengan sangat baik di antara orang tua dan juga anak? Nah, saya belum selesai menjelaskan yang tentang rapat keluarga. Boleh Ustazah, untuk evaluasinya tadi seperti apa nih setelah kita melakukan rapat? Jadi saya jelaskan melanjutkan dulu yang tentang rapat keluarga ya. Jadi rapat keluarga, jadi di rapat itu kita sampaikan kepada anak ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin tuh Ramadan ini kita perlu perhatikan. Misalnya ya Ramadan itu kan diantaranya adalah syahrul Quran diantaranya. Nah ini kita gimana nih kita target Qurannya gitu ya. Kalau misalnya bagi anak kecil-kecil yang belum bisa membaca Quran yang baik, kita bisa tawarkan target Qurannya. Oh berarti sehari mau baca Iqra misalnya, kalau pakai Iqra ya, kalau saya sih nggak pakai Iqra kemarin. Mau membaca berapa kali, berapa ini, kita itu dicatat. Jadi segala sesuatu tuh harus dicatat target-target itu gitu ya. Kemudian misalnya puasa aja bagaimana, kalau untuk anak yang masih latihan kan, kita ini kan itu di rapat itu kita bikin komitmen itu di rapat keluarga ya. Nanti kalau anak yang sudah bisa baca Quran tapi belum pernah hatam Quran, kita ajak dia supaya punya target untuk hatam minimal sekali ya. Nanti kalau anak yang sudah pernah hatam Quran, kita ajak lagi untuk meningkatkan targetnya. Betul. Nah itu dari Quran ya. Kemudian nanti misalnya kalau anak yang misalnya udah lebih besar lagi, ya targetnya kita bisa lebih besar lagi. Kalau kami biasa memang begitu, bahkan kami mengadakan musabakoh hatam Quran. Ya, jadi karena memang alhamdulillah ya dari 5 anak 4 anak sudah hafal Quran, jadi biasa musabakoh hatam Quran siapa yang paling banyak selesai membaca khatam Al-Qur'annya ya Ustazah. Tapi 2 tahun ini yang menang anak kelima. Oh Masya Allah, Yusuf yang terakhir ya Ustazah ya, bungsu ya. Kemarin 13 kali hatam dia. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ya maksudnya kalau Yusuf bilang soalnya Umi sih masih jualan katanya. Ini ya Ustaz sesuai dengan gelarnya ya, SP, sarjana perdagangan ya. Yusuf bilang Yusuf, Pak Umi kalah sama Yusuf kan sampai 13 kali hatam. Makanya Mi jangan jualan bulan Ramadan. Masya Allah. Gitu-gitu. Nah kemudian ini ya, jadi tadi misalnya tilawah ya kan. Kemudian kita target-target yang lain kita rapatkan sama anak-anak mereka. Komitmennya bagaimana, kita tanya komitmen mereka, kita arahkan supaya komitmen mereka mencapai kemajuan daripada yang sebelumnya. Ya kita arahkan, tapi harus mereka yang bikin komitmen. Kalau peraturan sepihak dari kita, nanti mereka tidak semangat tuh itu. Ya betul, balik lagi Ustazah, kita harus menanam rasa suka dulu kepada anak ya Ustazah ya. Jadi komitmennya juga dari rasa suka mereka. Ya kita ini kan komitmen, kemudian kita latih untuk mencatat. Ya, catat supaya dia terpacu, oh saya target saya segini. Nah kami waktu anak kecil-kecil kita catatnya justru kita cetak banner, catatnya itu gitu ya, cetak banner, taruh di dinding belakang itu, dinding yang lebar, banner kira-kira 4 kali 6 meter kali ya. Terus foto anaknya itu dipampang di situ, nanti dikasih lingkaran saya pingin hatam Quran. Nah, nanti kayak yang foto ini misalnya kasih lingkaran saya pingin puasa full bagi anak yang sebelumnya belum pernah puasa full. Ya, jadi jangan kalau untuk target itu jangan untuk anak yang sudah biasa puasa full. Untuk anak yang belum puasa full kita ini gitu ya. Jadi kalau anak kecil-kecil seperti itu, kemudian di banner itu kita kasih hiasan supaya menarik ya. Jadi dia ingat terus tuh asal masuk rumah
ada ini gitu ya. Masya Allah. Jadi emang jadi reminder juga ya Ustazah. Iya untuk betul. anak-anaknya. Iya, kalau yang untuk anak besar suruh catat. Ya, catat. Ini adalah komitmennya. Nah, itu untuk masalah Quran. Nanti masalah yang lain-lain juga, misalnya komitmen untuk Qiyamul Lail. Oh, berarti Qiyamul Lail tiap hari, karena tarawih itu kan termasuk Qiyamul Lail dalam Ramadan. Misalnya atau sedekah atau apa, atau termasuk untuk membagi beban dalam urusan rumah tangga. Itu kan tadi supaya ada kerjasama di rumah ya. Iya, betul. Ya. Minimal membagi beban itu jangan sampai ada anak yang merepotkan orang lain, ya minimal sekali bekas piringnya, bekas apanya bereskan sendiri, itu yang paling minimal. Ya, yang paling minimal kan. Nanti misalnya melakukan yang lain gitu ya. Jadi kita bisa membagi beban. Jadi jangan sampai beban itu tertumpuk ke ibu saja. Kan ibunya juga mau ibadah dong. Iya betul. Ya, Dan kan? itu memang harus ada kerjasama ya Ustazah ya. Jadi bahwa semua hal itu ibadah gitu ya. Termasuk kita jelaskan puasa itu untuk apa. Jadi supaya anak-anak juga tidak menuntut misalnya makanannya harus yang membuat repot ibu. Ini sampai ibu nggak bisa untuk ibadahnya susah gitu ya Ustazah ya. Untuk evaluasinya sendiri, ya memang bagaimanapun orang tua harus evaluasi. Nah, evaluasi bisa sama-sama dengan kita saling nasihat-nasihatin. Jadi hidupkan suasana saling menasehati di rumah. Gak masalah, misalnya termasuk anak mau nasihatin orang tua, jangan di orang tua jangan gengsian. Oh, ini saya pasti benar loh, nggak mungkin salah. Anak itu pasti salah, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita hidupkan seperti itu. Jadi supaya anak itu enak, dia merasakan kalau dia memberi masukan di keluarganya, omongan dia tuh juga akan didengar, akan diperhatikan. Orang tua akan memperhatikan anak gitu ya, supaya kalau anak yang kurang perhatian, akhirnya anak itu akan mencari perhatian di tempat lain. Jangan sampai. Jadi kita evaluasi seperti itu ya, ada saling menasihati ya, kemudian kita hidupkan seperti itu, kemudian kita bisa kasih waktu-waktu tertentu ya, misalnya setiap pekan atau kita kasih waktu untuk evaluasi ya, misalnya waktu untuk evaluasi itu misalnya sekali-sekali apakah kita mengajak buka puasa di luar ya, sambil nunggu waktu berbuka puasa kan bisa. Untuk evaluasi ya, nanti sambil istighfar, sambil kemudian berdoa ya sama-sama. Nah, itu kita bisa momen-momen seperti itu atau macam-macam ya. Jadi kita fungsikanlah peran kita benar-benar sebagai orang tua ya, supaya kegiatan-kegiatan Ramadan bersama anak itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Masya Allah, itu kalau misalnya ini kan dari yang evaluasi dari rapat ya Ustazah sebelum dilakukan di bulan Ramadan untuk rapatnya, dan juga evaluasi dilakukan di saat bulan Ramadan ya Ustazah berarti ya. Misalnya mau sepekan sekali, ya misalnya kita tetapkan hari apa, nanti kita misalnya terserah kita, nggak usah kaku gitu ya. Oh, kita kepingin pas buka puasa di luar itu nggak harus ke rumah makan ya. Iya, di teras juga bisa ya Ustazah. Masya Allah, apalagi di bulan pandemi nih Ustazah, kalau bisa sih kita hindari dulu ya makan di luar. Jadi kalau bisa kita juga kalau misalnya dari agenda-agenda kegiatan juga bisa masak bersama juga ya Ustazah ya. Bisa macam-macam. Oke, baik. Itu ya ikhwabillah pendengar Radio Mujahidin dan juga pemirsa Kompas TV dan Abdul TV, kita sudah membahas tadi ya tentang bagaimana sih cara mengoptimalkan peran orang tua agar puasa Ramadan anak kita juga optimal. Nah, tadi salah satunya adalah membiasakan keluarga kita untuk melakukan rapat. Kemudian juga evaluasi, dan juga sebagai orang tua penting nih untuk dicatat ya. Kita ini harus menjadi orang tua yang open minded, yang tidak hanya mengkonsenkan atau memfokuskan bahwa diri kita yang benar. Bahwa jangan anak satu juga arah, harus dua arah. Bahwa anak juga bisa memberikan pendapatnya gitu ya, Masya Allah. Ini luar biasa sekali. Tips dari Ustaz Nunung, dan insya Allah kita juga akan balik lagi dengan tips yang berikutnya. Tetap bersama kami di program Mutiara Hati. Wafilah pendengar Radio Mujahidin dan juga pemirsa Kompas TV dan MTV, kita kembali lagi di program Mutiara Hati, dan kita juga masih bersama Ustazah Nunung Husnul Khotimah SP, dan kita juga masih membahas tentang bagaimana cara mengoptimalkan peran orang tua dalam membuat anaknya mencintai Ramadan. Dan untuk di segmen ini Ustazah,
Nah, tadi kan kita sudah berbicara nih tentang agenda apa sih yang bisa kita lakukan di sebelum Ramadan untuk agar anak kita menyambut Ramadan dengan baik, yaitu dengan melakukan rapat ya Ustazah ya, dan juga evaluasi. Nah, kalau untuk di bulan Ramadannya Ustazah, apa sih pilihan-pilihan agenda keluarga yang bisa kita lakukan? Nah, ini agar bisa melekatkan antara orang tua dan juga anaknya nih. Nah, jadi tinggal hanya orang tuanya aja yang puasa, atau nggak hanya anaknya aja yang merasa semangat untuk berpuasa, orang tuanya lemas gitu kan? Nah, ini apa nih pilihan-pilihan agenda yang bisa kita lakukan? Ya. Masya Allah ya, di antara berkahnya bulan Ramadan yang harus kita sebagai orang tua syukuri adalah ya, Ramadan itu merupakan saat, momen yang sangat bagus untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Ya. Jadi luar biasa ya, manfaatnya banyak sekali ya Ramadan ya. Nah jadi untuk mempererat hubungan ayah dan anak, apalagi yang selama ini mungkin ayah sibuk ya, nanti ibu kemana, ayah kemana, anak kemana ya. Nah inilah Ramadan saatnya, Masya Allah ya. Jadi banyak aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan yang kita bisa lakukan bersama-sama. Ya. Misalnya aktivitas yang pertama kali dibangun tidur. Ya kan, dibangun tidur ya, misalnya kita ajak anak kita, tapi jangan lupa kalau kita mau ngajak anak kita qiyamul lail, kitanya dulu qiyamul lail, ya kan. Ya, balik lagi jadi contoh ya Ustazah ya. Walaupun memang tarawih termasuk bagian daripada qiyamul lail ya, tetapi malam-malam juga kita masih bisa qiyamul lail, karena kan rakaat qiyamul lail itu kan tidak harus 8 ya, bisa lebih. Jadi misalnya kita mau bangun malam ya, mulai dari situ. Kalau anak yang sudah agak besar, kita tidak hanya ajak sahur ya, tetapi kita ajak juga misalnya minimal 2 rakaat adalah pembuka hari itu gitu ya, dengan qiyamul lail ya, tambah witir misalnya. Betul. Ya kalau kita belum witir di pas tarawih ya. Kemudian kita menyiapkan sahur ya. Jadi kalau kami terbiasa menyiapkan sahur itu tidak usah repot-repot lah ya, karena kita kan waktu misalnya sepertiga malam terakhir itu sangat bagus, tidak hanya untuk sahur, untuk ibadah juga bagus, qiyamul lail juga bagus, kita tilawah, istighfar di waktu-waktu itu, berdoa itu kan sangat utama ya. Nah, jadi misalnya nih, si ibu menyediakan ini, nanti ada yang bikin susu misalnya kalau pakai susu, ada yang menyiapkan piring misalnya kan, harus ada kerjasama ya, balik gitu. Lagi Jadi ada yang menyiapkan apa gitu ya, jadi semuanya ada peran di situ gitu ya. Kemudian kita makan bersama-sama, nah itu udah aktivitas bersama keluarga, Masya Allah gitu. Makan bersama-sama. Setelah itu kita sholat. Kalau kami terbiasa sholat subuh itu semuanya kalau Ramadan itu di masjid. Ya, di masjid, bahkan sampai surup biasanya. Masya Allah. Iya, sampai surup biasanya di masjid. Ya, disitulah nanti kalau sambil nunggu suruh ya jadi bisa zikir dan sebagainya ya. Tapi kalau sampai nunggu suruh itu aktivitas bersama ibu majelis taklim, karena kita tadarusan dengan ibu-ibu. Jadi ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk masyarakat juga ya Ustazah. Nanti kemudian aktivitas lain gitu ya, apakah membantu urusan rumah tangga ya, nanti kita juga bisa melakukan aktivitas bersamanya pas berbuka puasa. Jadi kemudian pas tarawih. Ya. Jadi berarti satu hari itu full ya Ustazah ya, agendanya agenda bersama keluarga. Ya. Kemudian kita juga bisa mengadakan tadarus bareng keluarga juga. Ya. Jadi tadarus bareng keluarga kita bisa lihat ini waktu ayah, waktu bunda, waktu anak cocoknya yang kapan. Apakah habis tarawih? Kalau habis tarawih anak-anak udah kecapean, bisa tadarus bareng keluarganya habis tarawih. Kalau misalnya anak-anak bisanya habis subuh ya habis subuh. Ya. Kalau misalnya bisanya habis asar, nah itu bisa dari rapat keluarga yang pertama tadi dibahas, ya kan? Kapan waktunya nih kita mau tadarus bersama? Ya. Misalnya mau tadarus itu boleh kita variasikan, ya. Mau ke tadarus seperti tadarus kita dengan masyarakat, misalnya mau satu juz gantian nanti hatam gitu, atau mau di waktu yang sama, duduk di tempat yang sama, baca masing-masing. Pokoknya kita ngumpul di situ, kita sama-sama tilawah gitu ya. Jadi ada tadarus keluarga ya. Kemudian di situ kita juga perlu ada waktu bagaimana kepala keluarga memberikan wejangan-wejangan kepada anak-anak, dan anak-anak memberikan saran-saran untuk jadi itu seperti itu. Berarti memang harus ada komunikasi dua arah ya Ustazah ya, dari orang tua dan juga anak. Jadi tidak hanya melulu orang tua saja yang memberi nasihat, tapi juga bisa gantian anak juga yang bisa memberikan nasihat. Kalau kita dapat nasihat terus kita nggak boleh ngomong. Nah,
Ya tentu Masya kita Allah. ini ya, terus setiap orang, setiap individu pasti punya ide-ide. Betul. Jadi kita ya jangan sebagai orang tua kita menganggap diri kita yang selalu benar, kita suruh anak kita harus selalu taat ya. Nanti anak kita khawatirnya dia ke depan tidak bisa menjadi pemimpin karena kita Setuju tidak banget latih sama dia dari Ustazah. kecil jadi pemimpin. Betul. Ya, kita tidak latih dia dari kecil untuk bisa mengungkapkan pendapat karena selalu kita tekan. Iya, betul. Ya, jadi kita dari kecil harus hargai dia dari usia 3 tahun, 4 tahun dari dia udah bisa memikirkan mana ini salah, mana ini benar, walaupun dengan tahap anak-anak pasti beda dengan kita ya. Iya, betul, Ustazah. Jadi kita udah bisa memberikan hak mereka untuk memberi pendapat dan kita dengar. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustazah ya untuk materinya, dan juga itu ya ikhwafillah dan juga para pemirsa. Jadi memang ketika di dalam lingkungan keluarga itu, keluarga adalah apalagi orang tua ya Ustazah ya, memang perannya sangat penting sekali dalam menumbuhkan kecintaan anggota keluarganya kepada syariat Islam. Dan salah satunya adalah ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Nah ini jadi memang harus ada komunikasi dua arah di antara orang tua dan juga anak-anaknya, sehingga tidak hanya dari segi orang tua saja yang memberikan nasihat, tetapi juga dari anak-anaknya. Dan juga memang banyak sekali pilihan agenda yang bisa kita lakukan ya Ustazah ya ketika di bulan Ramadan, agar anak-anak itu tetap merasa semangat untuk melakukan ibadahnya. Jadi nggak lemes-lemesan sehari-harian ya Ustazah ya, walaupun puasa gitu kan, tapi tetap mau tilawah, tetap duha, qiyamul lail, Termasuk bermain bisa bareng-bareng. bermain juga ya Kalau Ustazah. saya kan di atasnya ada meja maksudnya aslinya ada meja pingpong gitu ya. Biasa bermain gitu ya. Apa olahraga atau bermain bola ya, main pingpong, atau anak-anak kecil bermain Lego ya. Itu bisa Masya bareng-bareng. Allah. Jadi Untuk memang menumbuhkan keakraban antara orang tua dan anak. Jadi memang orang tua dan anak itu memang harus akrab ya Ustazah ya, Iya. karena kalau enggak seperti itu nanti mereka cari akrab di tempat lain. Betul. Masya Allah, Sampai kita nanti nggak anak tahu curhat sama nih. orang lain bukan sama orang tuanya. Jadi kita nggak tahu akrabnya pun juga, nauzubillah, jangan sampai yang negatif ya Ustazah Iya. ya ketika berada di luar sana. Nah itu Ustazah. Kemudian ini Ustazah untuk terakhir, apa sih harapan Ustazah nih bagi orang tua di luar sana gitu kan, agar bisa menumbuhkan atau bisa bekerja sama dengan anak-anaknya menumbuhkan rasa kecintaan pada bulan Ramadan. Ya, Closing jadi statementnya. jadi kalau yang seperti kita harus pahami ya Bunda sekalian ya, bahwa bagaimanapun pendidikan itu adalah kewajiban orang tua untuk anak-anaknya ya. Jadi kita bagaimanapun dalam Islam, kalau kita bisa memperlakukan anak itu dengan omongan yang lembut, omongkan pakai omongan lembut, jangan pakai bahasa kasar ya. Makanya dalam Islam Rasulullah ya bahasa-bahasanya kepada anak kecil itu ya gulam ya, bahasa kasih sayang, bahasa yang lembut ya, begitu. Untuk anak yang sudah maksudnya tidak bisa pakai kata yang lembut ya, barulah kita boleh pakai cara yang agak tegas ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nanti kalau misalnya nggak bisa juga, barulah boleh pakai yang lebih tegas lagi. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal kepada anak, hal-hal yang ibaratnya membuat jarak antara orang tua dan anak ya. Jadi bagaimanapun kita juga lebih menyukai diperlakukan dengan kata yang lembut. Nah kita juga harus berusaha itu kepada anak kita, supaya anak kita itu akhirnya nyaman untuk berbicara, untuk dekat kepada kita. Betul, untuk pendapat juga ya Ustazah. Iya, begitu juga akhirnya, makanya menjadi orang tua juga saya sangat memperhatikan jangan terlalu rajin jadi orang tua. Maksudnya begini. Gimana tuh Ustazah? Terlalu rajin tuh maksudnya begini. Kerjaan dari A sampai Z dilakukan bunda, anaknya nggak pernah diajarkan, nggak pernah diajak peserta, itu orang tua yang terlalu rajin. Tapi sebenarnya berbahaya untuk anak. Betul, jadi anaknya jadi malas ya Ustazah ya? Kayaknya menyayangin anak, sepertinya menyayangin anak, karena anak mungkin biar dia belajar aja, tapi sebenarnya tidak mendidik anaknya. Betul. Jadi ajaklah dia bersama-sama ya, tapi kita jangan juga waktu dia sekolah, waktu dia PR kita ajak. Maksudnya kita kan bisa lihat ya. Berarti harus melihat timingnya juga ya Ustazah. Iya, bisa ya? lihat, maksudnya ajaklah bersama-sama. Ini ya seperti Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah itu mengajak anaknya Ismail untuk sama-sama. Jadi itu diantara cara supaya kita mempunyai kedekatan. Jadi kalau anak cuma disuruh masak, gini, nggak diajak bersama-sama dia ini. Tapi kalau kita diajak bersama-sama, jadi insya Allah hubungan itu akan menjadi. Masya Allah, luar biasa sekali materi di hari ini ya Ustazah, juga ikhwah fillah serta pemirsa. Nah jadi catatan juga bagi para orang tua ya, bagaimana caranya agar kita bisa mengkelekatan antara anak dan kita, agar
tadi tuh mereka juga memiliki peran-peran yang seharusnya mereka lakukan. Jadi tidak semuanya diporong sama orang tuanya ya Ustazah ya. Baik Ustazah, karena waktu kita yang terbatas, jadi Ana harus mengucapkan ini nih Ustazah, terima kasih sudah bersama kami di sini. Semoga semoga manfaat ya. Amin, semoga berkah dan juga semoga bisa menjadi inspirasi kita semua. Dan Ana tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat ketemu lagi di program Mutiara Hati di edisi berikutnya. Kompas TV, independen, terpercaya.